Saat Adi bertanya tentang HP keluaran terbaru, Budi menjawab sinis. HP itu mahal, Pak. Buat orang kaya Anda, lebih cocok beli HP bekas. Aku duduk di lantai kayu lapuk, bersandar pada tembok retak yang sudah mengelupas catnya. Di sekelilingku hanya ada baju compang-camping, botol air mineral bekas, dan kardus bekas tempat tidur semalam. Aku tahu ini bukanlah tempat yang layak untuk seseorang seperti Adi Putra, pengusaha muda pemilik jaringan toko elektronik terbesar di Indonesia. Tapi inilah pilihanku hari ini. Aku memutuskan menyamar sebagai gembel. Bukan karena putus asa atau bangkrut, tapi karena aku ingin tahu. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana para pegawainya melayani pelanggan yang tampak tidak layak. Inilah eksperimen sosialku. Kemarin malam, aku meninggalkan rumah megahku di kawasan Pondok Indah. Aku melepas jas biru langit, dasi sutra, jam tangan Rolex emas, dan semua atribut kemapananku. Aku ambil jaket sobek dari lemari bawah, celana jeans, usang, dan sandal jepit murahan. Aku juga menempelkan sedikit makeup agar wajahku terlihat kusam dan berdebu. Saat keluar dari rumah, sopirku sempat terkejut. "Mau kemana, Mas Adi? Pakai baju itu?" "Cuma jalan-jalan sebentar," jawabku sambil tersenyum kecil. Aku naik ojek online ke salah satu cabang tokoku di Bilangan Bekasi. Ini adalah cabang terbaru, dan semua pegawainya masih baru. Mereka belum pernah melihatku secara langsung. Aku sengaja tidak pernah datang ke sini. Aku ingin mereka tidak tahu siapa aku. Dari kejauhan, aku lihat toko itu berdiri megah. Papan nama besar bertuliskan Putra Sel menyambut pengunjung. Kaca bening, AC dingin, dan penataan produk rapi. Aku yakin dari dalam, toko ini terlihat sangat profesional. Tapi apakah pelayanannya juga profesional? Aku masuk. Suara AC menyambut, membuat tubuhku yang basah oleh keringat pagi langsung terasa nyaman. Seorang penjaga toko, lelaki muda berkaus hitam dengan logo perusahaan kami, mendongak. Matanya langsung menatapku dengan tatapan aneh. Ia tak menyapaku, hanya diam, memandangiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku mendekati etalase HP. HP-HP terbaru dari brand-brand ternama tertata rapi. Aku bisa beli semua itu dengan uang recehku saja. Tapi hari ini, aku harus menjadi orang biasa. Orang yang mungkin ia anggap tidak punya uang. Aku menarik napas panjang. Ini baru permulaan. Aku mulai berbicara, suaraku parau pura-pura. "Mas, saya mau lihat-lihat HP, boleh?" Penjaga itu, yang nanti akan kutahu bernama Budi, menjawab dengan nada sinis. "HP-HP di sini harganya mahal, Pak. Mungkin lebih cocok kalau cari di pasar loak." Aku tersenyum tipis. Dugaanku benar. Dia langsung merendahkanku hanya karena penampilanku. Aku tidak marah. Aku hanya mencatat. Nanti, kita lihat siapa yang sebenarnya rendah hati dan siapa yang sombong. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di toko itu selama beberapa saat. Aku berpura-pura melihat-lihat, kadang bertanya hal-hal sepele. Setiap kata yang ia lontarkan, setiap gerak-geriknya, aku amati. Aku bahkan membawa ponsel kecil untuk merekam secara sembunyi-sembunyi. Di tengah kesunyian toko pagi itu, aku sadar bahwa ujian sebenarnya bukanlah tentang pembeli atau penjual. Ujiannya adalah tentang manusia. Apakah mereka bisa tetap hormat? Meskipun menghadapi sesuatu yang tidak biasa, aku menatap refleksiku di kaca etalase. Lelaki berkumis tipis, berwajah letih, berpakaian compang-camping. Tidak ada yang mengenali Adi Putra di balik penampilan ini, dan itu adalah rencanaku. Aku berdiri di tengah toko, masih memandangi deretan HP terbaru yang tertata rapi di dalam etalase kaca. Layar besar dan bodi tipis membuatnya tampak menggoda. Aku tahu spesifikasinya, aku bahkan ikut menyetujui daftar produk yang masuk ke cabang ini. Tapi sekarang, sebagai pembeli biasa, aku merasa seperti alien di tempat yang asing. Budi, penjaga toko yang tadi menyambutku dengan nada sinis, kembali sibuk mengetik di laptopnya. Sesekali ia melirik ke arahku, tapi tidak ada niat untuk membantuku. Ia seolah sedang menunggu aku pergi sendiri karena merasa tidak nyaman berada di antara barang-barang mahal itu. Aku mencoba lagi. Kali ini lebih pelan, lebih sopan. "Mas, saya boleh lihat HP yang paling baru? Saya dengar ada yang bisa merekam video malam hari." Budi mendongak, matanya mengerling cepat, lalu kembali ke layar laptop. "HP kayak gitu harganya puluhan juta, Pak. Uang Bapak cukup?" Aku tersenyum dalam diam. Pertanyaannya menusuk, tapi bukan karena kesombongan teknologi, melainkan prasangka sosial. Ia sudah menilai kemampuan ekonomiku hanya dari penampilanku. Padahal, jika aku ingin, aku bisa beli seluruh stok toko ini beserta gedungnya. Tapi aku tidak marah. Aku hanya ingin melihat batas moral mereka. "Saya bawa uang," jawabku datar. Budi mendengus. "Uang receh hasil ngemis?" Aku menahan napas. Kalimat itu menusuk. Tapi aku tahu ini adalah bagian dari eksperimen.
Ini adalah cerminan realitas. Di dunia ini, banyak orang dinilai hanya dari penampilan. Bahkan oleh mereka yang seharusnya netral. Penjual dan aku berjalan menuju sudut toko. Di sana, ada seorang penjaga wanita bernama Siti. Ia sedang membersihkan meja pajangan. Wajahnya ramah, sorot matanya lebih lembut dari Budi. Aku mencoba mendekatinya. Mbak, saya mau tanya HP yang paling laris. Apa rekomendasinya? Tanya. Ia langsung menjawab. HP flagship terbaru dari brand X sangat diminati, Pak. Saya dengar katanya kameranya bagus sekali. Bisa merekam malam hari? Iya, benar. Tapi harganya cukup tinggi, sekitar 18 juta. Aku mengangguk. Saya punya uangnya. Belum sempat Siti menjawab, Budi sudah menyela dari kejauhan. Jangan percaya, Mbak. Orang kayak gitu pasti cuma pengen ngelunjak. Siti terdiam. Pandangannya beralih ke Budi, lalu kembali padaku. Aku bisa melihat keraguan di wajahnya. Ia ingin baik, tapi takut salah langkah. Takut salah sangka. Takut dicela oleh kolega atau atasannya. Aku menepuk celana compang-campingku. Saya serius. Ingin beli. Saya tidak butuh kasihan, hanya bantuan. Siti menelan ludah. Ia melihat Budi, lalu akhirnya berkata pelan. Kalau begitu, saya ambilkan unitnya. Ia pergi ke gudang. Aku menunggu dengan tenang, tapi Budi tetap memandangku dengan tatapan penuh curiga. Ia bahkan mulai mengirim pesan ke seseorang, mungkin manajer atau satpam. Aku tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan dari ujian sesungguhnya. Siti kembali dengan HP yang kuminta. Ia meletakkannya di atas meja dengan hati-hati, seolah-olah takut akan jatuh dan pecah hanya karena disentuh oleh tanganku yang kotor. Aku tahu, itu bukan maksudnya. Mungkin ia hanya terbiasa memperlakukan produk seperti ini secara ekstra hati-hati. Ini unit terbarunya, katanya pelan, sambil menyalakan layar. Kalau Bapak ingin mencoba kameranya, bisa saya arahkan ke bagian penerangan toko. Aku mengangguk, lalu menyentuh layar itu. Layarnya nyaman, responsif. Sama seperti saat aku melihat demo produk ini di kantor pusat bulan lalu. Semua berjalan. Sesuai harapan, teknologinya hebat. Tapi apakah manusia di belakangnya juga? Aku mulai membuka saku jaketku. Aku merogoh dalam dan menarik keluar tumpukan uang tunai. Uang pecahan 100.000 rupiah, dilipat rapi dan diikat dengan karet gelang. Itu adalah uang asli, uang milikku sendiri. Aku membawanya dari rumah, bukan hasil mencuri atau pengemis. Berapa harganya? Tanyaku. 18 juta, Pak? Jawab Siti. Aku menyerahkan 3 lembar uang 100.000, total 3 juta. Masih kurang, 15 juta lagi. Saya ambil dulu sisanya, kataku, lalu kembali merogoh saku. Tapi sebelum aku selesai, Budi sudah mendekat dengan langkah kasar. Wajahnya langsung berubah. Matanya menyipit tajam, tangannya gemetar, entah karena takut atau marah. Lu bawa uang banyak? Dari mana lu dapat uang segitu? Bentaknya. Aku tidak menjawab. Aku biarkan dia melanjutkan. Jangan-jangan uang ini hasil copet atau maling. Satpam. Teriaknya. Aku masih diam. Jantungku berdebar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena kesedihan. Betapa mudahnya manusia menilai orang lain hanya dari penampilan dan cara bicara. Padahal, aku punya hak yang sama untuk masuk, melihat barang, bahkan membeli jika aku mau. Satpam datang. Seorang lelaki tinggi besar dengan rompi oranye. Ia langsung melihat ke arahku, lalu ke tumpukan uang di meja. Ada apa ini? Tanyanya. Dia. Ini pasti maling. Lihat aja pakaiannya. Mana mungkin gembel punya uang segitu? Jawab Budi cepat. Aku akhirnya angkat suara. Saya cuma mau beli HP. Ini uang saya. Saya bayar lunas. Tidak ada masalah. Udah, jangan pura-pura. Lo pasti baru aja ngemplang warung HP di tempat lain. Terus ke sini. Desis Budi. Aku menatap matanya. Dalam pandangan itu aku melihat ketakutan. Ketakutan pada hal yang tidak biasa. Ketakutan pada perubahan status quo. Ia pikir semua orang harus sesuai dengan kotak yang ia tentukan sendiri. Kamu tidak percaya pada Tuhan, ya? Tanyaku tenang. Ia terkejut. Apa hubungannya? Karena kamu berani menuduh tanpa bukti. Kamu berani menilai tanpa bertanya. Dan kamu berani menuduh maling hanya karena penampilanku. Apa kamu pikir Tuhan suka melihatmu begini? Wajah Budi memerah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Satpam tampak ragu. Siti menunduk, takut terseret. Aku kembali mengeluarkan uang dari sakuku. Perlahan satu persatu, sampai jumlahnya cukup. Total 18 juta. Ini pembayaran lunas, kataku. HP-nya bisa saya bawa sekarang. Tapi Budi tidak mundur. Ia malah mendorong mejanya. Jangan terima uang itu, pasti palsu. Satpam melihat uang itu, lalu menghampiriku. Pak, saya minta maaf, tapi kami harus periksa ini dulu. Aku menghela. Napas panjang. Silakan, tapi ingat, besok kabar ini akan viral. Dan kalian semua akan tahu siapa sebenarnya saya. Aku duduk di kursi plastik keras di pojok toko,
dikelilingi oleh Budi, Satpam, dan Siti yang berdiri dalam diam. Maksudku, HP yang ingin ku beli, masih tergeletak di atas meja, menyala, dengan layar yang memancarkan cahaya terang. Tapi, tak seorang pun menghiraukannya lagi. Yang mereka lihat bukanlah produk, tapi aku, seorang gembel, yang membawa uang tunai banyak, dan itu, bagi mereka, sudah cukup untuk menetapkan hukuman. Uang ini harus dibawa ke bank untuk dicek keasliannya, kata Satpam dengan suara tegas. Aku tersenyum kecil. Silakan, tapi saya ingatkan, uang itu sama aslinya dengan yang kamu bawa di dompetmu. Satpam itu tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah Budi, yang masih berdiri dengan wajah merah padam. Aku bisa membaca ekspresinya. Bukan hanya curiga, tapi juga rasa puas. Sepertinya ia senang akhirnya ada alasan untuk menahan seseorang seperti aku. Lu jangan sok bijak di sini. Lu pikir cuma karena bawa uang banyak, lu bisa seenaknya masuk ke sini? Desis Budi. Aku menatap matanya. Dalam diam, aku berkata dalam hati, kamu tidak tahu siapa aku, tapi aku tidak membuka identitasku. Belum saatnya. Aku biarkan mereka membawa uang itu ke bank. Mereka meninggalkanku di toko, dikawal oleh satpam lain. Siti sempat memberiku air mineral, tapi tidak berani berkata apa-apa. Aku bisa melihat penyesalan di matanya. Ia ingin membantuku, tapi takut pada konsekuensi. Waktu berlari lambat, 2 jam berlalu. Akhirnya, satpam kembali dari bank. Wajahnya datar. Uang itu asli, katanya pelan. Budi terdiam, matanya menyipit, tapi ia tidak menyerah. Berarti, dia maling. Uang itu pasti hasil kejahatan, serunya. Beberapa pegawai lain mulai tertawa. Ada yang mengambil foto sembunyi-sembunyi. Beberapa bahkan merekamku dengan ponsel mereka, seolah-olah aku adalah objek viral selanjutnya. Aku tetap tenang. Aku biarkan, mereka tertawa. Aku biarkan mereka menertawakan diriku. Karena bagiku, ini bukan soal harga diri. Ini soal moral. Dan aku sedang mencatat segalanya. Siapa yang ikut tertawa, siapa yang hanya diam, siapa yang menunjukkan empati walau tidak bisa bertindak. Saat itulah Budi mendekat lagi. Kali ini, ia berbisik. Lu pikir uang bisa beli harga diri? Orang kayak lu, meskipun punya uang, tetap aja rendahan. Gak akan pernah dihargai. Aku mendongak. Menatap matanya langsung. Lalu aku berbisik pelan, kamu salah. Uang memang tidak bisa membeli harga diri. Tapi uang bisa membeli kesempatan untuk melihat siapa saja yang sebenarnya tidak punya harga diri. Ia terkejut. Tapi sebelum ia bisa merespons, pintu toko terbuka. Seorang polisi masuk, Aibtu Joko. Tinggi besar, dengan rompi dinas dan ekspresi. Serius, siapa yang melaporkan orang ini? Tanyanya. Satpam angkat tangan. Kami laporkan karena diduga membawa uang hasil kejahatan dan mencoba menipu. Aku berdiri pelan. Saya tidak menipu. Saya mau beli HP, bayar cash. Itu semua ada buktinya. Polisi itu melihat ke arahku, lalu ke Budi. Jadi, ini alasan kalian menahan orang? Budi menjawab cepat. Iya pak, dia ini pasti maling. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, silakan bawa saya. Tapi tolong izinkan saya menghubungi pengacara saya dulu. Aku ambil ponsel kecil dari sakuku. Bukan HP mahal yang dijual di toko ini, tapi ponsel biasa yang kuaktifkan hanya untuk merekam eksperimen ini. Aku buka kontak bernama Pak Roni, pengacara. Aku tekan panggilan Budi memandangku dengan tatapan aneh. Sepertinya ia baru sadar bahwa sesuatu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Aku berdiri dengan tenang, ponsel kecil itu masih menempel di telingaku. Di seberang sana, suara Pak Roni terdengar. Ya Mas Adi? Aku menjawab pelan, tapi cukup keras agar semua orang mendengar. Pak Roni, saya sedang ada masalah di toko HP Putrasel cabang Bekasi. Saya dituduh maling hanya karena membawa uang cash untuk membeli HP. Mereka tidak mau melepaskan saya tanpa pemeriksaan polisi. Di sekelilingku, suasana mulai tegang. Budi tampak gelisah. Ia melihat ke arah satpam, lalu ke Aibtu Joko yang masih berdiri dengan ekspresi datar. Siti menahan napas. Ia tahu sesuatu akan terjadi, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Pak Roni menjawab cepat. Saya sudah hubungi teman saya di polsek setempat. Mereka akan langsung ke sana. Jangan khawatir, kami akan urus semuanya. Aku menutup panggilan. Lalu aku menatap Aibtu Joko. Pak polisi, saya siap dibawa ke kantor. Tapi saya juga punya bukti bahwa saya tidak melakukan kejahatan apa-apa. Joko mengangguk singkat. Kalau begitu, silakan ikut saya. Budi langsung menyela. Tapi pak, polisi, dia ini pasti penipu. Uangnya asli, tapi pasti hasil kejahatan. Aku tersenyum tipis. Silakan periksa rekening saya kalau tidak percaya. Nomor rekening dan NPWP saya bisa Anda cek sendiri. Joko melihat ke arahku dengan tatapan curiga. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi ia tahu,
Jika benar aku tidak bersalah, maka ini adalah kesalahan besar bagi mereka yang menuduh. Aku digiring keluar dari toko. Langit sore itu cerah, tapi bayangan kekecewaan masih menyelimuti. Orang-orang di luar melihatku dengan tatapan aneh. Beberapa bahkan merekam. Aku bisa dengar bisikan mereka. Lagi ditangkap polisi? Gembel kok bawa uang banyak? Pasti baru aja nyopet. Aku tidak merasa marah. Aku hanya merasa sedih. Betapa mudahnya manusia membuat kesimpulan tanpa fakta. Betapa cepatnya prasangka buruk menjadi hukum tak tertulis. Di dalam mobil patroli, aku duduk di belakang. Aibtu Joko duduk di depan, sementara seorang anggota lain mengemudi. Aku menatap jendela, melihat jalanan Bekasi yang ramai. Kehidupan terus berjalan, sementara aku tenggelam dalam pikiran. Apakah ini yang dirasakan oleh orang-orang biasa ketika mereka dihakimi? Aku ingat masa laluku. Dulu, aku bukanlah pengusaha sukses. Aku lahir dari keluarga biasa. Ayahku bekerja sebagai teknisi elektronik di Pasar Loak, ibuku menjual nasi uduk di pagi hari. Kami hidup pas-pasan. Pernah sekali waktu, kami tidak punya uang untuk makan selama 2 hari. Dan saat itu, aku pernah ditolak di toko elektronik hanya karena bertanya harga HP bekas. Penjualnya menertawakan aku, berkata, "Kamu belum pantas beli HP, nak, pulang saja." Aku tidak pernah lupa pada kata-kata itu. Dan sekarang aku ingin tahu, apakah dunia sudah berubah, atau apakah manusia tetap sama? Mobil berhenti di depan kantor polisi. Aku turun, dikawal masuk ke ruang penyelidikan. Aku diminta menyerahkan barang-barangku, ponsel, dompet, jam tangan palsu yang kupakai. Aku menyerahkan semuanya dengan tenang. Beberapa menit kemudian, Pak Roni datang. Ia membawa dokumen-dokumen, bukti kepemilikan tokoku, bukti transaksi sahamku, foto-foto pertemuanku dengan pejabat, CEO teknologi dan media. Semua itu diserahkan ke petugas. Aibtu Joko membacanya dengan wajah semakin kaget. Lalu akhirnya, ia menatapku. "Benarkah Anda pemilik Putra Sel?" Aku tersenyum. "Saya pemilik utama, dan toko tempat saya ditahan tadi adalah salah satu cabang saya." Wajah Joko langsung berubah, merah padam, malu, marah pada diri sendiri. "Maafkan kami, Pak. Kami tidak tahu." Aku mengangguk. "Saya tidak menyalahkan Anda, tapi saya ingin semua orang yang terlibat tahu siapa saya sebenarnya." Pak Roni menatapku. "Anda mau lanjutkan proses hukum. Ini termasuk pencemaran nama baik dan penahanan ilegal." Aku diam sejenak. Lalu jawabku pelan. "Tidak usah sampai hukum. Cukup biarkan mereka tahu siapa saya. Biarkan mereka merasakan malu seperti saya rasakan dulu." Pak Roni mengangguk. Ia menelpon manajemen toko, meminta mereka datang ke kantor polisi. Aku menatap jam dinding. Ini baru bab 5, masih banyak lagi yang harus diselesaikan. Aku duduk di kursi plastik keras di ruang penyelidikan kantor polisi. Udara dingin menyusup dari pendingin ruangan yang terlalu kuat. Di sekelilingku, suasana mulai berubah. Pak Roni sedang membicarakan sesuatu dengan Aibtu Joko dan petugas lainnya. Mereka memandang dokumen-dokumen itu dengan tatapan tak percaya. Aku bisa melihat perubahan ekspresi mereka. Dari curiga, menjadi ragu, lalu akhirnya malu. Pintu ruangan dibuka. Budi masuk didampingi oleh Satpam toko dan Pak Hadi, manajer toko. Wajah mereka masih menunjukkan rasa percaya diri, tapi begitu melihat keadaan di dalam, langkah mereka langsung melambat. "Ada apa ini?" tanya. Pak Hadi, suaranya sedikit gemetar. Pak Roni mendekatinya sambil mengacungkan dokumen. "Ini adalah pemilik Putra Sel, Tuan Adi Putra, dan Anda semua telah menahan beliau secara tidak pantas hanya karena penampilannya." Wajah Pak Hadi langsung pucat. Ia menoleh padaku, mencoba membaca ekspresiku. Matanya membelalak. Mas Adi, Anda benar-benar..." Aku tersenyum tipis. "Iya Pak, saya Adi Putra, pemilik toko tempat Anda bekerja selama 2 tahun terakhir." Budi mundur selangkah. Ia tampak seperti ingin kabur tapi pintu sudah tertutup. Pandangannya liar, bingung dan penuh ketakutan. Saya tidak tahu. Kamu pikir aku maling," sahutku datar. "Kamu pikir uangku hasil..." "Jarin. Kamu pikir orang dengan pakaian compang-camping pasti tidak punya uang. Kamu bahkan menertawakan saya." Budi tidak bisa menjawab. Ia hanya diam, wajahnya semakin memerah. Aku melanjutkan. "Dan kamu, Pak Hadi. Sebagai manajer, kamu tidak pernah sekalipun datang untuk melihat atau membela saya saat saya ditahan. Kamu biarkan bawahanmu membuat keputusan seenaknya." "Pak." Hadi menunduk. Suaranya gemetar. "Maafkan kami, Mas Adi. Kami tidak tahu. Kami tidak akan berani jika tahu itu Anda." Aku menggeleng pelan. "Itu masalahnya. Kalian tidak berani hanya kalau tahu siapa saya. Tapi seharusnya kalian hormat pada setiap pelanggan tanpa melihat penampilan." Aibtu Joko mendekat lagi. "Apakah Anda ingin melanjutkan proses hukum, Pak?" Aku menggeleng. "Tidak usah.
Biarkan ini jadi pelajaran saja. Pak Roni menatapku heran. Anda tidak marah? Aku tersenyum kecil. Saya marah, tapi bukan pada mereka. Saya marah pada sistem yang membuat manusia berpikir bahwa penampilan lebih penting dari moral. Di luar ruangan, beberapa wartawan sudah berkumpul. Kabar tentang insiden ini ternyata sudah menyebar cepat. Saat aku keluar dari ruang penyelidikan, sorotan kamera langsung menyambut. Teriakan pertanyaan bertubi-tubi. Mas Adi, benarkah Anda menyamar sebagai gembel? Bagaimana perasaan Anda saat dituduh maling? Apa rencana Anda selanjutnya terkait pegawai toko tersebut? Aku tidak langsung menjawab. Aku menunggu sampai suasana tenang, lalu berkata, saya menyamar sebagai gembel bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk melihat apakah kita masih memiliki empati sebagai sesama manusia. Sayangnya, hari ini, saya merasa kita belum sepenuhnya punya itu. Beberapa wartawan mencatat. Yang lain merekam. Aku melanjutkan. Saya harap ini jadi pembelajaran bagi semua pihak. Bahwa kita tidak boleh menilai orang hanya dari penampilan. Karena Tuhan tidak melihat itu. Dia melihat hati. Setelah itu, aku pamit pulang. Pak Roni mengantarku ke mobil. Di tengah perjalanan, ia bertanya, kenapa Anda tidak langsung tunjukkan identitas Anda dari awal? Aku tersenyum. Karena saya ingin tahu bagaimana dunia memperlakukan saya jika mereka tidak tahu siapa saya. Dan jawabannya, cukup menyedihkan. Mobil melaju, langit mulai gelap, kota Bekasi bersinar dengan lampu-lampunya. Tapi dalam hati, aku tahu, ini belum selesai, masih ada banyak hal yang harus berubah. Hari belum genap lewat, tapi berita tentang kejadian di toko Putra Sel Bekasi sudah menyebar bak angin kencang. Aku duduk di ruang kerjaku di lantai 2 rumahku, menatap layar ponsel yang terus berdering, notifikasi media sosial tak berhenti, muncul video dari dalam toko, yang kuambil secara sembunyi-sembunyi saat aku ditahan, telah menjadi viral. Seseorang, mungkin salah satu pegawai atau pelanggan, telah mengunggahnya ke YouTube dan Instagram. Dalam hitungan jam, video itu mencapai ratusan ribu penonton. Komentar membanjiri dengan cepat. Kasian banget si bapak ditertawakan cuma karena pakaiannya. Penjual HP sombong banget, nggak tahu diri. Gembel beli HP mahal? Bolehlah. Masa gini aja dipersoalkan? Ini contoh betapa masih banyak orang Indonesia yang suka menilai dari penampilan. Aku membuka Twitter. Tagar Putra Sel tidak sopan mulai trending nasional. Beberapa akun medsos besar ikut memviralkan. Bahkan beberapa artis lokal turut berkomentar. Hadi Putra ini pengusaha idaman, mau uji moral pegawainya sendiri. Respect. Tulis seorang influencer teknologi. Di tengah hujan komentar, ada juga yang skeptis. Bisa jadi ini settingan buat promosi toko, cuit seseorang. Aku tersenyum kecil. Ada benarnya juga, tapi aku tidak peduli. Yang penting adalah pesan utamanya sampai, jangan menilai orang hanya dari penampilan. Pak Roni datang menjelang siang. Ia membawa laptop dan beberapa dokumen dari kantor pusat. Mas Adi, manajemen sudah mulai panik. Banyak cabang lain khawatir akan kena imbas. Mereka takut reputasi Putra Sel rusak. Aku mengangguk. Itu bagus. Berarti mereka sadar bahwa pelayanan buruk bisa merusak bisnis kita. Pak Roni menatapku. Mau saya minta manajemen untuk mengeluarkan pernyataan resmi? Aku melambai santai. Silakan saja, tapi biarkan mereka tahu. Saya ingin bertemu langsung dengan semua pegawai cabang Bekasi. Pak Roni tersenyum tipis. Termasuk Budi? Aku mengangguk. Termasuk dia. Dia harus tahu bahwa hidup tidak selalu memberikan kesempatan kedua untuk berbaik hati. 2 hari setelah insiden itu, sebuah konferensi pers digelar oleh manajemen Putra Sel. Pak Hadi hadir sebagai wakil manajer wilayah bersama tim humas, perusahaan. Aku memilih tidak muncul langsung, biarlah mereka bicara duluan. Dalam konferensi pers itu, Pak Hadi menyampaikan permintaan maaf resmi atas perilaku beberapa staf toko terhadap pelanggan. Ia mengakui adanya sikap diskriminatif dan janji untuk melakukan pelatihan ulang kepada seluruh karyawan. Sayangnya, permintaan maaf itu tidak cukup bagi netizen. Permintaan maaf tanpa tindakan nyata cuma omong kosong, tulis seorang netizen, harus ada pemecatan. Tambah yang lain. Beberapa hari kemudian, Budi diberhentikan sementara dari pekerjaannya. Ia diistirahatkan sambil menunggu investigasi internal. Siti, sebaliknya, malah mendapat apresiasi dari kantor pusat karena sikapnya yang lebih empati meski tidak bisa membela sepenuhnya saat itu. Aku memantau semua ini dari kejauhan. Aku tahu, reaksi publik adalah cermin dari apa yang terjadi di hati masyarakat. Dan kali ini, masyarakat tidak terima dengan perlakuan buruk terhadap sesama manusia. Malam harinya, aku menerima panggilan dari seorang reporter televisi swasta. Mas Adi, kami ingin Anda hadir dalam program live kami besok untuk menceritakan pengalaman Anda secara langsung. Aku diam sejenak, lalu jawab, saya akan hadir.
Tapi bukan untuk menyalahkan. Saya akan hadir untuk mengajak semua orang berpikir ulang sebelum menilai orang lain. Reporter itu terdiam, lalu ia menjawab, "Terima kasih Mas Adi. Saya yakin penonton kami akan sangat terinspirasi." Setelah menutup telepon, aku berdiri di balkon rumahku, menatap langit Jakarta yang gelap. Kota ini ramai, padat, dan kadang keras. Tapi di tengah hiruk-pikuknya, aku percaya, masih ada tempat untuk empati, dan aku akan terus berusaha menumbuhkannya. Aku berdiri di balik tirai panggung kecil di aula besar cabang Putrasel Bekasi. Di dalam ruangan itu, ratusan karyawan dari seluruh wilayah Jabodetabek sudah berkumpul. Manajer, supervisor, hingga staf penjaga toko seperti Budi dan Siti. Ini adalah pertemuan internal yang jarang terjadi. Dan hari ini, aku akan menunjukkan siapa sebenarnya diriku. Pak Roni duduk di sampingku, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. "Mas Adi, Anda yakin ingin hadir langsung? Mereka belum tahu bahwa Anda adalah bos mereka." Aku tersenyum tipis. Lebih baik mereka tahu sekarang daripada tidak pernah. Pintu depan dibuka. Pak Hadi masuk duluan, membawa map dokumen dengan langkah gemetar. Ia tampak gugup. Ia pasti masih merasakan tekanan publik yang hebat setelah insiden beberapa hari lalu. Wartawan, netizen, media sosial, semua menyorotinya sebagai wajah dari pelayanan buruk yang dilakukan oleh timnya. Ia naik ke atas panggung, disusul oleh moderator acara. Seorang MC muda menyapa audiens. "Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir dalam rapat evaluasi nasional Putrasel. Kali ini, kita akan membahas isu pelayanan pelanggan, khususnya kasus yang sempat viral beberapa waktu lalu." Aplaus ringan terdengar. Tapi suasana tetap tegang. Semua orang tahu apa yang sedang dibicarakan. MC melanjutkan. "Kami sangat menghargai kehadiran salah satu pemilik Putrasel, Mas Adi Putra, yang akan memberikan pandangan langsung kepada seluruh karyawan." Aku melangkah keluar dari balik tirai. Sorak-sorai, spontan meledak dari sebagian karyawan. Yang lain hanya terdiam, terkejut. Beberapa langsung mengenalku. Yang lain masih mencoba mencerna informasi. Pak Hadi membelalak, matanya membesar. Ia mundur selangkah, nyaris menjatuhkan mapnya. "Mas Adi," desisnya. Aku mendekati mikrofon, tersenyum ramah. "Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah datang." Aku menatap ke arah barisan depan. Budi duduk di sana, dengan ekspresi kosong. Siti di sebelahnya, wajahnya penuh keraguan. Aku bisa melihat ketakutan di matanya, tapi juga harapan. Aku mulai bicara. "Saya datang ke sini bukan untuk marahi kalian. Saya datang untuk mengingatkan satu hal penting, bahwa kita semua bekerja bukan untuk saling menilai, tapi untuk saling melayani." Aku membuat jeda, menatap satu persatu wajah di hadapanku. Beberapa hari lalu, saya menyamar sebagai pembeli biasa. Saya masuk ke salah satu toko kami, bertanya tentang HP terbaru, dan membayar dengan uang tunai. Tapi yang saya dapatkan bukanlah pelayanan, melainkan ejekan, tuduhan, bahkan penahanan. Suara riuh mulai terdengar. Ada yang menoleh ke Budi, ada yang menggeleng-geleng, ada yang menunduk malu. Aku melanjutkan. "Budi," panggilku. Ia mengangkat kepalanya perlahan. "Kamu adalah contoh dari bagaimana prasangka bisa mengubah seseorang menjadi tidak manusiawi. Kamu menertawakan saya, kamu menuduh saya maling, kamu bahkan menyarankan agar saya tidak pantas masuk ke toko milik saya sendiri." Wajah Budi memerah. Ia tidak bisa menjawab. Aku menatap seluruh audiens. Tapi bukan hanya dia. Banyak dari kalian diam saja saat itu. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang percaya pada saya. Padahal, saya cuma ingin beli HP. Sama seperti kalian jika masuk ke toko kami. Aku berjalan menuju Siti. Tapi ada juga Siti. Dia tidak berani melawan, tapi ia punya empati. Ia mau membantu meskipun takut pada tekanan lingkungan. Saya menghargai itu. Dan saya senang hari ini, Siti. Kamu sudah dipromosikan menjadi supervisor di cabang Bekasi. Siti terkejut. Lalu air matanya mengalir tanpa sadar. Ia bangkit, membungkuk hormat. Aku kembali ke tengah panggung. Ini adalah momen refleksi bagi kita semua. Apakah kita masih percaya bahwa setiap pelanggan layak dihargai? Atau apakah kita hanya hormat kalau tahu mereka pantasan? Aku menatap Pak Hadi, dan untuk manajemen, mari kita mulai lagi dari nol. Dengan hati yang lebih rendah dan pikiran yang lebih luas. Aula sunyi sejenak, lalu tepuk tangan meledak. Setelah rapat besar itu, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Aku tinggal di kantor pusat Putrasel selama beberapa hari untuk mengawal perubahan yang akan terjadi. Ini bukan hanya soal satu toko atau satu pegawai. Ini adalah tentang budaya kerja kita secara keseluruhan. Aku duduk di ruang rapat utama bersama tim manajemen dan Pak Roni. Di atas meja, tersusun dokumen-dokumen rencana strategis baru. Tim HRD sudah menyiapkan program pelatihan ulang untuk seluruh karyawan, terutama yang bekerja di lini depan seperti penjual dan customer service.
Saya ingin semua cabang menjalani pelatihan pelayanan tanpa diskriminasi, kataku tegas. Pak, Roni mengangguk. Kami sudah siapkan modulnya, termasuk pelatihan tentang empati, komunikasi efektif, dan penghargaan terhadap semua pelanggan. Aku melanjutkan. Selain itu, saya juga ingin adanya sistem evaluasi harian. Jadi, setiap pelanggan bisa memberikan rating kepuasan lewat aplikasi kami. Rating ini akan menjadi salah satu dasar dalam penilaian kinerja pegawai. Tim manajemen mencatat dengan serius. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar permintaan bos, ini adalah reformasi internal. Beberapa hari kemudian, pelatihan pertama dimulai di Bekasi. Siti hadir sebagai moderator utama. Ia tampil percaya diri, berbicara dengan jelas tentang pentingnya, melayani dengan hati, meskipun ia dulunya hanyalah penjaga toko biasa. Aku duduk di barisan belakang, menyaksikan dari kejauhan. Budi juga ada di sana, tapi posisinya berbeda sekarang. Ia tidak lagi bekerja di lini depan. Ia dipindahkan ke gudang sebagai bentuk rehabilitasi. Di akhir sesi, Siti memberi kesempatan bagi peserta untuk bertanya. Seorang staf muda mengangkat tangan. Bu Siti, bagaimana kalau ada pelanggan yang tampak aneh, bahkan mencurigakan? Apakah kita tetap harus ramah? Siti tersenyum. Tentu kita tetap harus waspada. Tapi waspada bukan berarti merendahkan. Kita bisa bersikap hati-hati tanpa menilai orang lebih rendah. Ingat, Tuhan saja tidak melihat penampilan. Kenapa kita harus? Aku tersenyum puas. Siti benar-benar cocok untuk posisi ini. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan mulai terasa. Reputasi Putra Sel yang sempat tercoreng mulai pulih. Banyak netizen yang mengapresiasi langkah-langkah perusahaan untuk memperbaiki diri. Bahkan beberapa media nasional menulis artikel positif tentang perubahan budaya kerja di perusahaan kami. Salah satunya berjudul Putra Sel. Berbenah, dari kasus diskriminasi menuju budaya pelayanan tanpa prasangka. Aku membacanya sambil menyeruput kopi pagi di kantorku. Aku ingat waktu itu, saat aku masih menyamar sebagai gembel, aku tidak bisa mendapatkan layanan yang layak. Sekarang aku sedang membangun sistem agar hal itu tidak terjadi lagi. Aku mengirim pesan ke tim HRD. Mulai bulan depan, semua calon pegawai wajib mengikuti tes kepribadian dan simulasi pelayanan sebelum diterima. Kami tidak butuh karyawan pintar teknologi jika mereka tidak punya empati. Mereka langsung membalas konfirmasi. Aku menutup laptop. Langit Jakarta cerah pagi itu. Aku tahu, perjalanan masih panjang. Tapi setidaknya, kita sudah mulai berjalan di jalur yang benar. 6 bulan telah berlalu sejak insiden di toko Putra Sel cabang Bekasi. Hari ini, aku datang kembali ke tempat itu. Bukan sebagai gembel, tapi sebagai pemilik perusahaan yang ingin melihat langsung hasil dari semua perubahan yang kita mulai bersama. Toko terlihat jauh lebih hidup. Suasana ramah dan nyaman. Setiap pegawai menyambut pelanggan dengan senyum tulus. Di meja depan, ada layar digital tempat pelanggan bisa memberikan rating kepuasan secara langsung. Aku melihat seorang nenek tua masuk, bertanya tentang HP murah, untuk komunikasi keluarga. Ia dilayani dengan sabar oleh salah satu penjaga toko, sosok yang dulu tidak pernah kuharapkan akan seperti ini. Budi dia kini bekerja di bagian pelayanan pelanggan, bukan lagi dengan sikap sombong dan prasangka buruk, tapi dengan kerendahan hati dan tekad untuk memperbaiki diri. Saat ia menyelesaikan transaksi dengan nenek itu, ia membungkuk sopan dan mengucapkan terima kasih. Aku tersenyum. Perubahan memang tidak instan. Tapi ia bisa terjadi, selama kita mau belajar. Aku memasuki ruang manajer. Siti sudah menunggu di sana. Kini, ia adalah supervisor yang sangat dihormati. Ia menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, menjadi panutan bagi rekan-rekannya. Selamat pagi Mas Adi, sapanya Riang. Kabar baik hari ini. Tingkat kepuasan pelanggan di cabang Bekasi naik hingga 92%. Aku mengangguk puas. Itu hasil yang luar biasa. Terima kasih atas kerja kerasmu. Siti tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang Anda ajarkan. Melayani, dengan hati. Aku duduk di kursi kayu di sudut ruangan, menatap foto-foto besar yang dipajang di dinding. Salah satunya adalah foto saat rapat internal pertama setelah kasus viral. Di situ terlihat ekspresi malu, ketakutan, dan harapan. Sekarang, semuanya sudah berubah. Bagaimana kabar Budi? Tanyaku. Siti menjawab, dia sudah lebih baik. Ia sering ikut pelatihan tambahan, bahkan beberapa kali jadi contoh dalam simulasi pelayanan. Dia benar-benar ingin berubah. Aku menghela napas lega. Bagus, manusia bisa salah. Tapi yang penting adalah kemauan untuk bangkit. Malam harinya, aku menulis sebuah artikel opini untuk Surat Kabar Nasional. Judulnya, Jangan Nilai Orang dari Penampilan, Refleksi Seorang Bos yang Pernah Disangka Maling. Isinya bukanlah cerita lengkap tentang diriku. Hanya refleksi sederhana tentang bagaimana manusia seringkali membuat kesimpulan terburuk hanya
karena melihat kulit luar. Aku menulis tentang pengalaman itu bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengajak pembaca berpikir ulang. Beberapa kutipan dari artikel itu. Saya pernah disangka maling hanya karena berpakaian compang-camping. Padahal saya punya uang lebih dari cukup untuk membeli seluruh isi tokonya. Ini bukan soal uang, tapi soal moral. Apakah kita masih percaya bahwa setiap manusia layak dihargai? Empati adalah mata uang yang tidak ternilai. Dan pelayanan tanpa diskriminasi adalah bentuk nyata dari itu. Artikel itu langsung mendapat respon positif dari pembaca. Beberapa media sosial membagikannya ulang. Netizen banyak yang berkomentar. Inspiratif banget. Semoga ini jadi awal perubahan di masyarakat. Pesan yang sederhana tapi sangat dalam. Terima kasih Mas Ade. Anda bukan hanya bos tapi juga guru. Aku pulang ke rumah dengan pikiran tenang. Langit Jakarta malam itu penuh bintang. Aku ingat masa laluku. Masa ketika aku sendiri pernah ditolak hanya karena penampilanku. Kini, aku bersyukur bisa menggunakan posisiku untuk menciptakan perubahan. Di dalam mobil, Pak Roni bertanya, Mas Adi, apakah Anda merasa puas dengan semua ini? Aku tersenyum. Puas? Belum sepenuhnya. Tapi saya yakin, kita sudah memulai sesuatu yang penting. Dan itu lebih dari cukup. Aku melanjutkan. Karena ujian terbesar seorang manusia bukanlah saat ia dihormati, tapi saat ia tetap bisa bersikap baik meskipun direndahkan. Mobil melaju, kota terus bergerak. Tapi kali ini, aku yakin, kita sedang menuju arah yang benar, dan semoga suatu hari nanti, tidak akan ada lagi orang yang disangka maling hanya karena berpakaian lusuh. Karena semua manusia layak dihargai, tanpa terkecuali.